Rekan Persatuan, kabar yang beredar saat ini dan udah banyak banget nih ya dipublis di berbagai media, baik itu cetak ataupun media online, bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan menerapkan Cortex di tahun 2025 nanti. Nah, ini adalah bagian dari reformasi yang selalu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kinerjanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengajak nih ya Kadang Persatuan semuanya untuk mengenal lebih jauh apa sih Cortex. Nah, sebenarnya tujuan dan manfaat dari Cortex ini apa sih? Ya, Mbak Risma dan pendengar setia Radio Persatuan 94. Mungkin bisa dijelasin Cortex itu apa gitu ya. Siap. Jadi Mbak Risma, Cortex ini adalah merupakan sistem administrasi layanan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Ini Direktorat Jenderal Pajak masih di Kemenkeu ya. Iya. Isunya kemarin kan dengan kepala pemerintahan baru menjadi badan ya, tapi alhamdulillah masih di dalam Kemenkeu ya. Jadi Cortex ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak. Sistem ini dirancang mengedepankan fungsionalitas agar mudah diakses oleh semua wajib pajak yang memiliki kapasitas perangkat yang beragam ya. Selama ini kan ada yang cuma punya tersambungkan dengan HP, kemudian ada yang dengan PC, ada yang dengan laptop, ada yang memang dengan sistem tersendiri. Nah, Cortex ini mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan oleh DJP. Nah, kita ketahui layanan-layanan DJP ada kalau kita mau melapor SPT di DJP Online, kemudian ada Innova, kemudian e-billing, kemudian EOI, dan banyak lagi layanan-layanan. Nah, layanan-layanan tersebut ke depan akan disatukan ke dalam menu dan submenu yang ada di portal wajib pajak atau Cortex ini ya. Terutama intinya itu adalah memberi kemudahan. Kemudahan juga dalam hal seperti penyampaian SPT, kemudian layanan-layanan perpajakan, kemudian kita bisa mentresir atau mendokumentasikan riwayat-riwayat transaksi perpajakan yang sudah kita lakukan, kemudian memudahkan dalam pembayaran dan juga memudahkan juga wajib pajak dalam melakukan pendaftaran. Oke, monggo tambahan Pak Ikhwan, Mas Ikhwan. Ya, jadi udah di sama Pak Amin tadi ya Mbak ya. Intinya kan Mas ya, sama Mas Amin tadi. Iya. Intinya kan ini namanya sekarang kan kita mau sistem yang kekinian ya, sistem yang paling baru. Jadi Cortex ini tuh memodernisasi sistem administrasi perpajakan. Jadi kan sistem DJP ini yang sekarang berlaku kan sudah beberapa tahun ya. Dari tahun berapa ya Mas Amin? Dari 2005 ya Mas Amin ya. SIDJP itu. Nah, sekarang dimodernisasikan lagi dengan sistem Cortex. Intinya, Cortex ini adalah mengintegrasikan semua proses bisnis perpajakan, Mbak. Kalau dulu kan ini terpisah-pisah ya. Nah, sekarang jadi satu, semua di satu portal. Mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, bahkan sampai ke pemeriksaan dan juga penagihan pajak, semua jadi satu portal di Cortex itu tadi. Jadi intinya sistem ini mengintegrasikan yang dulu ada DJP Online, e-rek, e-billing, e-faktur, Innova, e-bupot, e-filing, e-SPT, e-statement, dan i lainnya. Itu digabungin jadi satu tumplek-blek di Cortex. Jadi lebih memudahkan biar wajib pajak itu nggak perlu pindah-pindah website, nggak perlu pindah-pindah portal. Semuanya dalam satu portal selesai. Nah, manfaatnya apa? Jelas, yang pertama peningkatan efisiensi sama efektivitas. Jadinya lebih cepat kan, lebih akurat juga karena nggak pindah-pindah sistem. Yang kemudian berikutnya diharapkan dengan Cortex ini bisa meningkatkan kepatuhannya wajib pajak. Orang patuh itu kan kalau mudah, bener ya Mbak ya? Enak ya. Kalau pelayanannya, kalau caranya mudah, gampang itu pasti orang patuh. Iya. Nah, makanya di Cortex ini dimudahkan, digampangkan lagi dengan adanya Cortex supaya mereka nggak perlu ribet kayak yang zaman dulu. Era pajak zaman dulu kan sebenarnya dibilang ribet gitu kan. Iya. Mau bayar aja harus ina inu, mau lapor aja harus ina inu. Males antri. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang semuanya online. Iya, online ya. Semuanya online. Itu. Iya, jadi itu ini. Nah, yang terbaik lagi adalah ini sistemnya bisa melakukan analisis data lebih bagus lagi. Jadi ada data analitiknya lebih matang lagi lah gitu. Jadi nanti bisa untuk menambah harapannya ya, menambah tax ratio atau rasio perpajakan di Indonesia ini. Karena tax ratio Indonesia ini kan sampai saat ini itu masih
belum bisa mencapai di atas 11%. Baru 10 komaan terus. Padahal targetnya adalah 12% minimal. Tapi kalau standar di ASEAN itu kan 15%. Nah, kita menuju ke situ, semoga dengan Cortex ini bisa berjalan semuanya. Oke, ini jadi lebih dimudahkan kayak pendaftaran tuh kayak NPWP gitu ya maksudnya? Iya, betul. Pendaftaran NPWP itu lebih mudah lagi nanti. Iya, oke. Ya, ini berarti yang tadinya itu ada kayak kamar-kamarnya sendiri, ini langsung dijadiin satu ya. Kayak misal kita mau ngeklik pendaftaran NPWP, dia akan sendiri. Nanti pendaftaran apa, ini sendiri. Dan lain-lain ini sendiri. Nah, ini semua akan jadi satu web gitu ya? Betul. Tinggal ngeklik aja ada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul banget. Jadi satu semuanya. Dulu kan terpisah-pisah. Direct buat daftar itu sendiri. Kemudian e-filing itu buat lapor SPT sendiri. E-faktur buat bikin faktur sendiri gitu ya Mas Amin ya. Billing juga sendiri bikin bayarnya gitu kan. Jadi sekarang jadi satu semua di situ dan prosesnya itu udah integrated dari awal sampai akhir semuanya di situ. Gitu. Oke. Nah, untuk migrasi nih ke Cortex ini sebenarnya apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk masyarakat gitu atau kadang persatuan? Ya. Untuk migrasi ini sebenarnya yang paling utama itu adalah kita melakukan pemadanan NIK dan NPWP terlebih dahulu bagi orang pribadinya ya. Terutama nanti akan terkait dengan Pak Direktur atau penanggung jawab sebuah perusahaan ya. Jadi karena memang menuju ke satu data Indonesia itu kan yang langkah awal yang dipadukan itu adalah antara NIK dengan NPWP karena dua hal ini yang penggunaannya paling banyak di Indonesia. Setiap warga negara pasti punya NIK. Nah, begitu dia sudah memiliki penghasilan dia punya NPWP. Ya, makanya sekarang diintegrasikan NIK itu menjadi NPWP. Jadi sekarang format NPWP itu 16 digit yaitu NIK. Nah, NIK itu jadi kalau bagi kadang persatuan semua, sahabat persatuan yang belum melakukan pemadanan NIK ya itu silahkan untuk dipadankan NIK menjadi NPWP tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu wajib pajak itu harus memastikan bahwa akun layanan perpajakan saat ini ya kalau kita istilahnya di DJP online ya, kita masuk saja ke laman pajak.go.id, nanti login, nah nanti kita bisa masukkan NPWP dan passwordnya. Itu harus aktif terlebih dahulu. Nah, kemudian kita harus memastikan data-datanya diri kita itu lengkap di sana. Apa saja yang data-data utama yang harus lengkap? Yang pertama itu adalah identitas utama, nama tentunya ya. Nah, kemudian NIK-nya ya, NIK-nya harus valid juga ya, nama, nomor NIK itu nomor KTP. Kemudian nomor HP, kemudian email ya, pastikan emailnya sudah valid ya, udah benar. Kalau agar mudah itu kita masukkan saja email yang ada di HP kita, yang setiap saat kita pegang, setiap saat kita buka, setiap saat kalau ada notifikasi masuk, email masuk dia kita bisa melihatnya. Email utama gitu ya masuk. Email utama ya. Kemudian identitas penanggung pajak, ini PIC ya. Terutama untuk perusahaan-perusahaan atau wajib pajak badan itu kan ada identitas penanggung pajaknya, bisa direkturnya atau komisarisnya atau direktur utamanya. Yang penting sudah ditunjuk sebagai PIC. Kemudian data wajib pajak cabang. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar itu kan punya cabang ya. Nah, contohnya misalkan apotek Kimia Farma misalkan, ya pusatnya di mana, di Bandung atau di Jakarta. Dia punya cabang di tiap kabupaten kota. Nah, pastikan semuanya itu sudah terinput dalam sistem. Kemudian dokumen pendirian dan serta dokumen-dokumen perubahan kalau ada. Itu disiapkan karena nanti untuk memvalidasi siapakah direkturnya, berapa sahamnya dan lain sebagainya. Nah, validitas ini kalau memang belum itu nanti akan ada 3 standar, 3 kriteria. Valid berarti semuanya sudah valid. Yang kedua, kalau perlu konfirmasi, nah kalau perlu konfirmasi ya kita konfirmasi saja di akun tersebut. Kemudian kalau perlu dimutakhirkan, nah ini kita perlu melakukan pemutakhiran baik lewat DJP online atau lewat kering pajak 1.500-200, atau kalau terkait dengan perubahan data yang alamat, kemudian data utama, itu silakan menghubungi ke KPP terdaftar. Kalau alamatnya terdaftar di KPP Bantul ya silahkan ke KPP Pertama Bantul di Perapatan Gose Ngetan Titik. Sebelah pom bensin. Sebelah pom bensin. Nah, sing ngarepe ono ATM lho. Jadi ramenya ada ATM ya, Mbak. Rame sekolahan juga, pom bensin anti sekarang di mana-mana
gitu kan. Atau kalau ibu-ibu belanja di sebelah timurnya. Nah, benar banget ya. Biar kenal dengan pajak KPP. Tapi KPP ini Bantul sekarang fasilitasnya oke loh. Dia tuh lebih luas, lebih elegan, tempatnya juga adem banget, dan CS-nya ini banyak banget di sana gitu. Ada ruang bermain anak pula gitu. Jadi lebih nyaman sekarang ya. Jangan lupa nyaman juga bayar pajaknya. Alhamdulillah. Jadi pelayanan itu kami utamakan lah. Bener banget. Jangan lupa souvenir untuk Mbak Risma. Asik. Oke deh. Nanti dibawakan sama kawan ya. Iya bener ya. Nah, untuk yang udah memiliki akun DCP online, ini gimana sih cara mendapatkan link reset passwordnya? Dan apa tuh yang harus dilakukan ya? Apakah semua email dari masyarakat ini masyarakat pajak otomatis ini mendapat email dari DCP atau kayak gimana? Karena kan banyak juga yang email tuh kadang suka lupa password dan lain-lain gitu, mau nggak? Baik, jadi nanti ketika Cortex sudah berlaku di Januari Mbak, jadi kan ada 3 kategori nih. Yang belum punya NPWP, berarti dia harus mendaftarkan diri. Kalau dulu daftarkan itu berarti dia mempunyai NPWP. Nah nanti itu istilahnya bukan mendaftarkan, tapi mengaktifasikan NIK menjadi NPWP. Karena kan sekarang NIK sebagai NPWP, gitu 16 digit. Nah bagi yang udah punya NPWP dibagi 2 lagi nih. Yang udah punya akun DJP online, nanti dia tinggal reset password. Karena password yang teman-teman gunakan di DJP online itu tidak akan digunakan lagi di Cortex. Harus ngeset baru lagi. Iya. Kalau belum punya akun DJP online, berarti nanti di Cortex teman-teman harus namanya Digital Access Request atau permintaan akses digital. Iya. Itu biar bisa ngakses aplikasi Cortex-nya. Nah, untuk tahap sekarang, kalau teman-teman mau mencoba Cortex-nya, di DJP online itu sudah ada simulator Cortex-nya. Jadi teman-teman wajib aja nih tinggal login aja di akun DJP online-nya masing-masing. Nanti di paling depan setelah login itu ada namanya icon simulator Cortex, ada tulisannya gede banget. Itu tinggal diklik aja, terus nanti teman-teman tinggal masukin emailnya yang mau digunakan sebagai menerima link buat simulatornya. Nanti teman-teman bisa praktek di situ. Jadi kan sekarang belum rilis nih Cortex nih, rilisnya baru Januari nanti. Untuk persiapan disediakan simulator gitu ya Mas Amin ya. Supaya wajib pajak ini nggak langsung kaget dengan perubahannya. Mereka bisa siap-siap dulu, bisa ngelihat fiturnya dulu dan segala macamnya. Iya, ini kan juga belum launching ya? Belum, Januari ya Mas Amin ya insya Allah. Iya, jadi mulai itu kalau simulator sudah bisa kita akses sekarang, tetapi konteksnya launchingnya Januari. Oh, jadi masih bisa belajar-belajaran gitu ya? Iya, ada waktu 2 bulan untuk. Jadi di klik aja di sana ada gambar tulisannya pendaftaran simulator Cortex itu. Iya, terus kalau informasi yang bisa didapatkan ya, kayak misal nih nggak semua masyarakat mungkin mendengarkan ya untuk informasi di hari ini. Itu informasinya itu bisa didapatkan di mana? Apakah ketika mereka lewat ini ya dapat brosurnya, jangan lupa besok Cortex ya, itu atau kayak gimana tuh? Informasinya bisa mudah diakses gitu? Iya. Memang itu menjadi tugas berat ya bagi kami untuk mengedukasi atau menginformasikan hal ini kepada masyarakat. Tapi yang jelas kalau terkait dengan Cortex ini nanti akan ada pemberitahuan ya langsung kepada wajib pajak, baik lewat email maupun lewat kayak dulu yang sudah terdaftar di DJP, di DJP online terutama kan di sana ada email dengan nomor HP. Tentu yang paling utama kita akan lewat itu, tetapi lewat kanal-kanal media sosial kita yang ada di baik di kantor pusat ya maupun di masing-masing kantor pajak di daerah serta Kanwil itu akan sangat sering nanti terkait dengan ini edukasi Cortex ini. Tentu bagi kalau manggil pendengar setia Radio Persatuan. Kadang Persatuan. Kadang Persatuan bisa follow ya semua akun Instagram yang ada di terutama kalau di Kadang Persatuan yang di Bantul ya @pajak_Bantul. Kemudian yang lainnya juga @pajak Yogyakarta misalnya di sana. Dan nanti semuanya ada di sana. Yang sudah memiliki akun DJP online terutama ini ya silahkan bisa melakukan buka ya akunnya. Jadi kan biasanya buka akun di DJP online di pajak.go.id mungkin itu kan di awal tahun ya untuk tahun sekali. Tahun sekali. Sampai lupa loginnya apa. Sampai lupa loginnya. Biasanya udah langsung ke save otomatis di itu ya di PC atau di laptop atau di HP-nya ya. Nah
kita buka aja di login ke akun DJP online nanti akan muncul di bagian kanan bawah itu gambar ya atau icon ya pendaftaran simulator Cortex ya. Nanti silahkan dimasukkan di sana ya, masukkan data-data kita, kemudian nanti akan ada notifikasi ya setelah akun tersebut kita input, kemudian login ke dalamnya, ke dalam simulator pendaftaran simulator Cortex ini. Di sana kan kita harus memasukkan yang pertama itu NPWP ya. Nah, kemudian juga email. Nah, nanti setelah selesai nanti kita akan dikirimkan link, kemudian username dan password. Nah, itu maksimal akan dikirim dalam jangka 3 hari setelah kita mengajukannya. Nah, nanti setelah kita terima, kita cek di email kita. Nah, kemudian kita buka saja di sana. Nah, nanti di sana kita bisa mulai mempelajari apa itu terkait dengan Cortex di bagian menunya. Jadi seakan-akan kita itu, karena ini simulator ya, seakan-akan kita itu sudah menggunakan akun ke depan ya. Kita bisa sambil bayangkan di Januari. Oh nanti, seperti ini, menunya seperti ini. Kemudian data-data yang ada seperti apa. Jadi kita nanti bisa membayangkan. Terus nanti ada juga banyak video simulator terkait Cortex ini yang bisa kita akses, sehingga kita bisa nanti begitu Cortex jalan kita sudah bisa menunya kalau pengen ini pilih menu ini, kalau pengen bayar pilih menu ini, kalau pengen lapor pilih menu ini ya. Iya. Seperti itu. Mungkin bisa bikin video di YouTube kali ya. Itu kalau di YouTube kan bisa diakses tuh ya. Jadi lebih jelas gitu. Iya. Iya, nanti bisa dibikin, masih ada. Sering aja buka di pajak.go.id itu ada video tutorial. Oh, ada udah. Banyak hal terkait itu selalu update itu. Iya. Mau daftar NPWP ada. Bagaimana kalau ternyata mau mendaftarkan NPWP untuk badan. Di sana ada video tutorialnya. Iya, baik. Oke, terima kasih nih informasinya. Nanti Risma mau tanya-tanya lagi. Untuk Kadang Persatuan yang mau gabung boleh banget ya di 3674434 untuk telepon ya, atau juga di 089900888942. Risma akan kembali lagi tentunya setelah yang berikut ini.